Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan pembawaan materi yaitu penanggulangan sampah plastik di laut. Namun sebelum masuk ke pembawaan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Aulia Sahara Syam dengan NIM 038, Anastasia Nayusti Palulun dengan NIM 022, Andi Muhammad Saresa yaitu saya sendiri sebagai moderator dengan NIM 068, Arman dengan NIM 036, Asyifa Hidayanti dengan NIM 048, Sibran Asyatama Pranoto dengan NIM 066, Roswita Rombepali dengan NIM 024, dan Saudara Rahmatul Ansari dengan NIM 072. Slide selanjutnya. Pada materi yang dibawakan kali ini dibagi menjadi 7 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pengelolaan sumber daya kelautan. Yang kedua, cara pengelolaan sumber daya laut. Ketiga, pemanfaatan sumber daya laut. Keempat, ancaman terhadap sumber daya laut. Kelima, ancaman sampah plastik di laut Indonesia. Keenam, penanganan pencemaran sampah plastik di laut berdasarkan hukum internasional. Dan yang ketujuh adalah penanganan sampah terestrial dan ran pengolahan sampah plastik di laut 2017 sampai 2025. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, kepada Saudara Rahmatul Ansari dipersilahkan. Terima kasih moderator. Pengertian pengelolaan sumber daya kelautan. Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya laut adalah pengelolaan berbagai sumber, yakni hal apa saja yang terkandung dalam laut dengan cara yang semaksimal mungkin tanpa merusak ekosistem yang ada di laut. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Rahmatul. Selanjutnya kepada pemateri Roswita Rombepali dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Saya akan membahas mengenai cara pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Cara pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia adalah dengan mengelola potensi kelautan dengan basis pengelolaan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, pengelolaan potensi laut dan pesisir yang bisa dilakukan dengan berbasis masyarakat. Kemudian yang kedua, menambah pengawasan dan juga pengendalian terhadap sumber daya yang ada di dalam laut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan konservasi laut dan juga memperbaiki ekosistem yang mungkin sudah mengalami kerusakan. Yang keempat, menjaga laut dan pesisir dari pencemaran. Yang kelima, menggunakan peran aktif masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem dan pesisir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Roswita. Selanjutnya kepada pemateri Anastasia Nayusti dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Berikutnya saya akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya laut. Laut juga termasuk dalam banyak sekali memiliki berbagai sumber yang bisa digunakan atau dimanfaatkan bagi manusia, yang diantaranya sebagai sumber mineral. Garam untuk dapat digunakan untuk keperluan seperti bahan masakan, karbonat diambil dari sebangsanya lumut, fosfat berasal dari tulang-tulang ikan dan kotoran burung, yang makanan ikan bisa dimanfaatkan untuk sumber minyak dilepas di pantai bisa ditemukan di Laut Jawa, Sumatera, Malaka, Laut Sulawesi, dan juga Laut Cina. Pemanfaatan yang kedua yaitu sebagai sumber daya nabati. Rumput laut yang dibudidayakan di wilayah lautan dangkal bisa digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar. Tumbuhan laut untuk makanan ikan yaitu plankton, plankton, fitoplankton, dan juga bentos. Kehidupan dalam laut ternyata tidak banyak berbeda dengan kehidupan di darat. Di laut juga terdapat makhluk hidup yang terdiri atas tumbuhan laut dan juga hewan laut. Baik, itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasan dari Saudari Rusti. Selanjutnya kepada moderator Saudara Gibran Asyatama, saya persilahkan.
Baik, terima kasih banyak kepada saudara moderator. Materi selanjutnya itu ancaman terhadap sumber daya laut. Yang pertama itu sedimentasi dan pencemaran. Sedimentasi adalah proses penumpukan zat hara atau proses pelumpuran. Pencemaran adalah kondisi di mana suatu perairan atau tempat mendapatkan masukan zat yang berbahaya atau tidak dapat ditolerir oleh lingkungan tersebut dalam jumlah yang lebih. Yang kedua, degradasi habitat. Degradasi adalah proses penurunan kualitas. Jadi, degradasi habitat adalah proses penurunan kualitas habitat atau tempat tinggal makhluk hidup tertentu. Erosi pantai merupakan kondisi di mana suatu habitat telah terdegradasi. Erosi pantai dapat dilihat dari penurunan garis pantai. Erosi pantai terjadi karena proses alami dan tidak alami. Proses alami terjadi karena adanya arus angin, hujan, gelombang. Yang ketiga, degradasi sumber daya dan keanekaragaman hayati. Degradasi sumber daya alam seperti penebangan hutan, mangrove, rusaknya terumbu karang mengakibatkan hewan-hewan yang hidup di daerahnya tersebut berkurang jenisnya dan lama-kelamaan punah. Hilangnya jenis-jenis hewan atau tumbuhan dalam rantai makanan bisa menyebabkan ada gangguan pada ekosistem. Kegiatan reklamasi pantai yang sering dilakukan di wilayah pesisir diperkirakan dapat merubah struktur ekologi komunitas biota laut, bahkan dapat menurunkan keanekaragaman hayati perairan. Sampah plastik di laut. Tingkatnya kondisi plastik oleh masyarakat di dunia berdampak kepada lingkungan laut. Diperkirakan 80% bagian dari limbah padat yang berada di laut adalah plastik sampah. Munculnya sampah plastik di lingkungan laut disebabkan oleh pembuangan sampah tidak pada tempatnya, proses pengelolaan limbah sampah yang buruk, kurangnya pengelolaan sampah di kota-kota besar. Keberadaan sampah plastik di laut mengancam keselamatan lingkungan laut. Hal ini dikarenakan sampah plastik dapat mengancam biota laut, ekosistem laut, kesehatan dan penghidupan manusia. Penyebab bioakumulasi, polutan, serta racun dapat berpindah tempat sampai jauh. Sifat plastik yang tidak dapat terurai membuat sampah plastik akan bertahan lama di laut. Sulitnya sampah plastik untuk ditelusuri asalnya, dan mikroplastik yang sangat kecil serta berada di dasar laut menyebabkan sulitnya sampah laut untuk diambil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Gibran. Selanjutnya kepada materi Arman, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sini saya akan melanjutkan materi tentang ancaman sampah plastik di Laut Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa kehidupan manusia sangat bergantung dengan material plastik. Sifatnya yang kuat, elastis, tahan lama dan murah menjadikan penggunaan material plastik melampaui sebagian besar materi buatan manusia lainnya. Kurang lebih 8,3 miliar ton plastik telah diproduksi secara massal sejak tahun 1950. Saat ini laut diperkirakan sudah menampung 150 juta ton sampah plastik dengan 250.000 tonnya terfragmentasi menjadi 5 triliun potongan plastik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sudah materi Saudari Aulia Syahrasam, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi berikutnya yaitu penanganan pencemaran sampah plastik di laut berdasarkan hukum internasional. Yang pertama, terdapat soft law yang mengatur tentang penanggulangan sampah plastik di laut. Soft law ini merupakan instrumen
hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang pada saat dewasa ini sangat lekat kaitannya dengan hukum internasional. Soft law dapat berupa resolusi deklarasi, pedoman, protokol, kode etik, komunikasi, daftar periksa, serta aturan. Salah satu soft law yang mengatur mengenai penanggulangan sampah plastik di laut adalah World Character of Nature 1982 atau Piagam 1982. Next slide. Yang kedua, Indonesia telah mengeluarkan produk-produk hukum demi menanggulangi pencemaran sampah di laut, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Aulia. Selanjutnya kepada pemateri Asyifa Hidayanti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penanganan sampah terestrial. Meningkatkan persen sampah plastik yang dikelola di daratan merupakan salah satu jawaban atas ancaman peningkatan jumlah sampah plastik di Laut Indonesia. Mengingat 88% sampah di laut berasal dari aktivitas manusia di daratan atau terestrial yang termobilisasi ke laut dan hanya 20%-nya timbul dari kegiatan perkapalan, transportasi, dan pariwisata. Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional atau Jakstranas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga hadir dengan target baru 30% pengurangan sampah melalui kegiatan 3R dan 70% sampah tertangani dengan pelayanan berbasis landfilling atau pengurungan di TPA pada tahun 2025. Namun perlu dicatat bahwa Indonesia bukan negara yang tergolong sukses dalam menjalankan program pengurangan sampah. Selanjutnya, RAN pengelolaan sampah plastik di laut tahun 2017 hingga tahun 2025. Yang pertama, pemerintah daerah melalui penguatan kapasitas SDM, pembiayaan, manajemen infrastruktur, perubahan sikap, serta mengembangkan manajemen persampahan pesisir yang terintegrasi. Yang kedua, pemerintah pusat melalui edukasi dan kampanye peningkatan kesadaran, mendorong program Waste to Energy atau WTE, membuat payung hukum program kantong plastik berbayar, mendorong pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran aspal, dan memperkuat aturan mengenai manajemen sampah di pelabuhan, pelayaran, dan perikanan. Yang ketiga, dunia internasional dengan menggalang komitmen bersama pengurangan sampah plastik di laut melalui kerjasama bilateral dan regional. Yang keempat, industri melalui peningkatan penggunaan bahan plastik biodegradable, peningkatan investasi industri plastik biodegradable, dan mengenalkan konsep circular economy. Yang kelima, akademisi dan NGO melalui kampanye, penelitian, dan pengembangan bank sampah. Secara spesifik, dalam rangka menangani sampah plastik di laut, pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional atau RAN, pengelolaan sampah plastik di laut tahun 2017 hingga tahun 2025. Dokumen tersebut diharapkan menjadi arahan strategis dalam akselerasi penanggulangan sampah plastik di laut untuk periode 9 tahun. Secara garis besar, program strategis yang dijalankan antara lain menyasar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Asyifa Hidayanti. Selanjutnya itu upaya melestarikan sumber daya laut. Yang pertama ada cagar alam laut, kedua suaka alam laut, ketiga zona ekonomi eksklusif, keempat pengembalian material dari pantai, kelima persoalan di laut ternyata bersumber juga di darat, dan selanjutnya adalah adanya akuarium samudera. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, menjaga laut merupakan kewajiban,
karena di dalamnya banyak potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai penanggulangan sampah plastik di laut. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.